Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realitas itu satu-satunya yang ada kan hanya Allah. Sebelum dulu ada apa-apa, yang ada kan hanya Allah. Maka ketika Allah ingin menciptakan, gampang-gampangannya itu ya. Kalau ulama yang lain bilang Allah itu kan menciptakan dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Ini dipandang susah dipahami. Untuk lahir sesuatu kan butuh bahan. Manusia aja disebut dari tanah, nanti malaikat dari cahaya, setan dari api, itu kan namanya ada bahan. Cuma dulu ketika belum ada apa-apa, wong apa-apanya belum ada, yang ada cuma Allah. Bahannya apa? Ya bahannya tidak lain ya Allah sendiri. Nggak ada apa-apa. Kalau bahannya di luar Allah berarti ada sesuatu selain Allah. Bahannya ya Allah itu. Itu kalau pakai bahasa kasar bahan ya. Disitulah nanti muncul ide emanasi. Melimpah dari dirinya Allah. Karena memang tidak ada apa-apa selain Allah. Berarti satu-satunya jalan untuk lahir sesuatu di luar Allah, sumbernya harus Allah juga. Jadi wujud yang sejati itu hanya Allah. Ketika muncul wujud lain, itu pasti pecahan, dalam tanda petik ya, pecahan dari Allah. Yang hakikatnya ya Allah sendiri. Kalau gelas ini tak pecah-pecah, tak cuil-cuil, hakikatnya kan ya gelas yang pecah dan cuil itu tadi. Itu ya gambaran kasarnya begitu. Untuk teman-teman paham emanasi. Sejak kemarin kan kamu bingung, iya ya emanasi itu kok Allah melimpah memancar. Ya karena memang tidak mungkin ada penciptaan dengan bahan. Pasti munculnya ya dari Allah sendiri. Nah, dari situ mungkin muncul, kenapa kok melimpah bahasanya? Kenapa kalau Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan kan pakai istilah melimpah dari diri Allah? Ya karena memang tidak bersifat. Kenapa kok tidak Allah menciptakan saja, tidak ada apa-apa terus tiba-tiba ada? Itu susah dipahami. Jadi ya melimpah dari dirinya Allah, keluar dari dirinya Allah. Oke, jadi wahdatul wujud, satu-satunya wujud yang ada hanya Allah. Dan nanti dari situ melimpah. Lahirlah manusia termasuk alam semesta. Dan limpahan pertama, lelehan pertama, itulah nanti yang dikenal sebagai hakikat Muhammadiyah. Tidak ada hubungannya sama NU atau sama ya. Ya nanti Muhammadiyah kamu protes, mbok diganti wae Pak hakikat NU. Ini bukan Muhammadiyah itu. Kadang orang menyebutnya Nur Muhammad. Kalau analoginya matahari, cahaya pertama yang melimpah dari matahari, yang paling dekat dari matahari, itulah Nur Muhammad. Itulah hakikat Muhammadiyah. Saya tidak tahu alasannya apa Ibnu Arabi termasuk Al-Hallaj pakai istilah Nur Muhammad. Mungkin dari premis bahwa makhluk di alam semesta ini yang jadi masterpiece-nya Allah adalah manusia. Dan di kalangan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Muhammad. Berarti Muhammad itu paling dekat di hatinya Allah. Maka pancaran pertama yang paling bercahaya oleh para sufi disebut Nur Muhammad. Hakikat Muhammadiyah. Kenapa kok nggak disebut Nur Adam apa Nur Isa? Mungkin logikanya karena ya beliau yang paling dicintai oleh Allah, paling dekat sama Allah. Makanya kan ada hadis laulaka ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. Kan?
Ya sering saya bilang ketika orang makomnya di level cinta itu kan selalu demi yang dicintai, untuk kepentingan yang dicintai. Oke, jadi yang paling dicintai Allah sebelum Muhammad yang fisik ini lahir, dulu sudah ada yang oleh Ibnu Arabi dan kawan-kawan disebut Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad inilah nanti dari cahaya pertama lahirlah lelehan-lelehan selanjutnya, cahaya-cahaya selanjutnya. Sumbernya ya dari cahaya yang, kalau ini matahari terang, yang paling dekat dari matahari yang disebut Nur Muhammad ini kan terang yang kedua. Sumbernya langsung matahari. Tapi terang yang ketiga, sumbernya ya terang yang kedua ini tadi. Nanti terang yang keempat, sumbernya terang yang ketiga. Terang yang kelima, sumbernya terang yang keempat. Dan seterusnya. Jadi benchmark paling utama, yang paling dekat, paling mirip dengan Allah itu Nur Muhammad. Maka nanti insan kamil adalah mereka yang bisa membersihkan dirinya kemudian masuk ke level Nur Muhammad. Dialah yang paling bercahaya. Dan Ibnu Arabi tidak ngomong upaya bersatu, kesatuan dan macam-macam, karena hakikatnya memang sudah satu. Jadi Allah sama kita itu satu. Nanti ideologi kayak gini banyak di tradisi mistik timur. Kalau di Jawa disebut Gusti itu ya kasunyatan. Kasunyatan itu kalau pengen ketemu Allah ya di realitas sehari-hari ini. Allah hadir. Meskipun kita sering tidak mengakui kehadiran Allah, kita menganggap Allah itu jauh ada di sana. Jadi dari wahdatul wujud menuju insan kamil. Jadi kita semua adalah cermin keberadaan Allah. Dulu sering saya analogikan, seandainya ini Allah, masjid ini isinya kaca semua. Kenapa makhluk itu bayangannya Allah? Maksudnya apa? Makhluk itu gambar yang ada di kaca. Alam semesta itu kayak gambar yang ada di kaca di sekeliling kita ini. Mungkin yang kaca sebelah sana gambarnya punggung, kaca yang sebelah kiri gambarnya pundak, sebelah kanan gambarnya pundak. Itulah alam semesta. Kalau yang sana gerak, itu kan yang gerak bukan sana tapi sini. Jadi yang sana itu cuma gambarnya, sifatnya ilusi, dia tidak benar-benar ada. Yang benar ada ini. Jadi gambar di cermin itu bukan barang yang sebenarnya. Dia cuma refleksi dari barang yang sejati. Termasuk dirimu. Kecuali kamu menghindar dari cahaya. Kamu sendiri yang menjauh dari cahaya. Menjauh itu bukan berarti kamu melepaskan diri dari cerminan Allah, tapi kamu menutupi dirimu sendiri dari cahaya sehingga kamu tidak kenal dirimu. Yang rugi ya kamu sendiri. Ya sama kayak kita bagian dari alam semesta. Kita ini mikrokosmos. Alam semesta makrokosmos. Maka apapun yang terjadi dengan makrokosmos akan berpengaruh pada mikrokosmos. Kalau alam cedera, yang sakit kita. Kalau hutan kamu tebangi, yang merasakan banjir bukan hutan dan gunungnya tapi manusia. Kalau ozonnya robek, bumi ini panas, yang kepanasan kan juga kita. Jadi alam dan kita itu saling bercermin. Kita adalah tajallinya Allah. Terus ini yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi hakikat Muhammadiyah. Oke ya, jadi hakikat Muhammadiyah itu adalah limpahan Allah yang pertama, yang dari situ lahirlah alam semesta. Sifatnya nanti emanasi.
gradasi. Jadi lupa katanya semua yang menciptakan Allah. Iya, cuma ada jalannya. Kayak kalian kan lahir kan dari tidak ada tiba-tiba kun fayakun terus kamu lahir. Kan butuh bapak ibumu pacaran dulu, terus nikah, terus malam pertama, terus bertempur baru kamu lahir. Ya kan? Ada jalannya, jadi tidak ujuk-ujuk kok terus kita ada sebagai manusia, kita enggak. Semua ada jalannya, termasuk lahirnya alam semesta. Jadi yang dari Allah di level pertama saja, limpahan pertama. Setelah itu ikut sunatullah jalannya. Baik ketika bumi dan alam semesta ini sudah ada, maupun ketika bumi dan alam semesta belum lahir. Oke. Jadi itu hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Ini nanti yang mau pakai slide ini, semoga nggak dipotong slide ini saja ya, nanti biar nggak salah paham. Nanti kamu salah. Hakikatnya Muhammadiyah itu ternyata wakilnya Tuhan, enggak. Jadi dia namanya Nur Muhammad. Ya banyak yang mengkritik, tapi cuma memang isu-isu sufistik itu menangkapnya tidak murni pakai akal. Intuisinya harus main. Nanti di Ibnu Arabi kuat imajinasi. Kalau imajinasimu nggak main, akan susah menangkap hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, insan kamil. Kalau pakai akal saja agak susah. Agama itu banyak yang tidak rasional. Yang bisa menangkap yang tidak rasional itu apa? Daya imajinasi. Kalau imajinasimu tidak berputar, tidak bisa, ya susah. Tidak bisa membayangkan surga, neraka, sirotol mustaqim, akhirat, pahala, siksa. Itu imajinasimu kalau macet. Kamu mengandalkan akalmu yang 1 tambah 1 2, mungkin kamu tidak percaya. Di surga itu kalau di bumi akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga kebalikannya, akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi ngambilnya gampang. Itu kan akalmu nggak nyambung itu. Dari mana jalurnya? Lah emangnya tumbuhnya pakai apa kok akarnya di bawah? Bidadari itu perawan terus. Itu kan nggak tekan pikiranmu. Emangnya di sana ada dokter yang operasi gitu terus? Nggak nyampe kamu akal. Tapi imajinasinya harus main. Ya imajinasi itu gampang-gampangannya kamu nonton film kartun itu. Film kartun itu kan kadang dijepit pintu puik sampai gepeng terus bisa besar lagi. Itu kan imajinasi mainnya. Lucu tapi imajinatif. Kamu nonton Doraemon itu kan imajinatif. Imajinasi yang main. Pakai akal mustahil. Tidak bisa ditangkap. Daya khoyal harus tinggi. Menangkapnya pakai intuisi, imajinasi. Oke. Karena apa? Agama itu 90% kita ngomong entitas yang metafisik. Misalnya malaikat itu dari cahaya. Terus kamu bayangkan kira-kira malaikat itu kayak gimana ya? Apa kayak lampu neon, apa kayak lampu. Kan dia dari cahaya misalnya. Itu kan imajinasimu kalau nggak canggih ya susah menangkapnya. Oke ya, termasuk tentang hakikat Muhammadiyah.